Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di podcast Manesa episode tamu kita ke-8. Mungkin izinkan aku memperkenalkan diri dulu ya teman-teman, karena muka saya ini sepertinya asing sekali di podcast. Perkenalkan, nama saya Pranggio Maulea Birlando dari kelas 11 IPS 1, biasa dipanggil Erlan. Jadi teman-teman, hari ini tuh kita kedatangan tamu yang sangat istimewa, di mana berkat sentuhan tangan dinginnya, teman-teman siswa-siswi MAN 45 itu dapat mendapatkan prestasi yang luar biasa, medali perunggu hingga medali emas teman-teman di bidang silat. Mungkin langsung aja kita sambut tamu kita hari ini, yaitu Mas Akbar. Halo Mas Akbar. Halo, selamat siang Mas Erlan. Selamat siang Mas Akbar. Bagaimana Mas Akbar kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke. Mungkin untuk memulainya Mas Akbar bisa memperkenalkan diri dulu Mas Akbar kepada teman-teman, biar teman-teman tuh tahu siapa sih Mas Akbar itu gitu. Silakan. Ya, sebelumnya selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Akbar Ridho Ilahi. Saya lahir di Bekasi 4 November 2001. Nah, orang tua itu keturunan dari Jawa Timur, dari ayah dan ibu dari Sumatera Selatan. Nah, awal mula saya ikut pencak silat itu dikarenakan orang tua saya, ayah saya sendiri lebih tepatnya, itu adalah seorang guru pencak silat. Oh, udah dari orang tua berarti udah belajar fokus ke silat ya Mas ya? Ya. Oke. Awal mula ikut silat itu kelas 2 SD. 2 SD sudah ikut. Oh ya, oke. Jadi awal mulanya ya namanya kecil kan ya masih main-main lah gitu. Mulai ikut kejuaraan itu kelas 5 SD malah. 5 SD. 5 SD. Pas Popda SMP itu saya nyoba tapi belum rezeki. Pas Popda SMA alhamdulillah saya bisa sampai ke provinsi. Oh gitu. Keren. Ya. Berarti langsung ke provinsi nih Mas? Ya, sebelumnya ada tahap-tahapannya. Oke, langsung dari tahapan dulu terus ternyata lolos ke provinsi. Iya. Oke, wakilin kabupaten buat kejuaraan di provinsi. Gitu. Oh, gitu ya. Oke, sip. Luar biasa ya Mas ya, keren. Usahanya berarti emang sudah sejak kecil ya Mas ya. Jadi nggak instan ya Mas, nggak instan, perlu latihan. Oke. Mungkin kita langsung aja ke pertanyaan berikutnya Mas. Mungkin Mas Akbar bisa nyeritain sejarah Mas Akbar. Kenapa bisa jadi pelatih di MAN 45 Mas Akbar? Oke. Awal mulanya kan saya bersama Mbak Lulu ya. Mbak Lulu kan alumni sini. Oh iya. Jadi Mbak Lulu diminta kepala madrasah. Untuk mengisi eskul pencak silat. Karena Mbak Lulu sebelumnya juga sempat berprestasi ya di MAN 45 ini. Alhamdulillahnya. Dari Mbak Lulu yang mengajak, Mbak Lulu kan basicnya seni. Nah, sedangkan kalau saya basicnya tanding. Jadi Mbak Lulu itu membutuhkan partner untuk yang latih tanding. Bisa. Karena basic seni dan tanding itu sebenarnya agak berbeda. Oh ya, ngerti. Paham. Seperti itu Mas. Oke. Tapi kalau misalkan dari Mas Akbar ini bisa ngelatih seni nggak Mas untuk silatnya ini? Sebenarnya bisa-bisa aja Mas. Cuman karena keahliannya itu kan nggak langsung instan ya. Semuanya butuh tahapan-tahapan. Jadi ya mungkin butuh waktu juga saya untuk melatih silat, melatih yang seni itu. Kategori seni. Dan tadi kan kita sudah membahas tentang silat nih Mas ya. Mungkin teman-teman dari MAN 45 ini pengen tahu sebenarnya apa sih manfaat dari silat sendiri, itu apa aja ya Mas ya menurut Mas Akbar ini? Sebenarnya banyak manfaatnya Mas. Selain kita bisa jaga diri, untuk diri kita sendiri, kita bisa juga membantu orang lain ketika mungkin terdapat kejahatan yang ingin melukai seseorang itu, gitu. Dan di lain sisi juga selain untuk prestasi, silat juga untuk menambah relasi lah. Karena dengan kata silat itu yang berarti silaturahmi. Silat itu silaturahmi. Oke. Dan dengan adanya itu kita bisa dapat saudara dimanapun kita berada. Dan di lain sisi juga sebenarnya orang yang bisa silat itu tidak akan lebih mudah untuk ingin bertarung dengan orang lain. Karena apa? Silat itu dia mampu menggunakan kapan ilmu bela dirinya, kapan tidak gitu. Seperti itu. Paham. Mampu mengontrol emosinya. Oke, kalau tadi kan Mas Akbar sempat bilang untuk bela diri ya Mas ya. Tapi menurut Mas Akbar bagaimana tanggapan Mas Akbar untuk orang yang udah belajar silat gitu? Amit-amit terjadi di sini ya Mas ya, tapi malah menggunakan itu untuk sesuatu yang nggak baik, misalnya contohnya bullying dan sebagainya. Itu menurut Mas Akbar gimana tanggapannya Mas Akbar? Tanggapan saya sangat disayangkan sih orang seperti itu, karena silat itu dalam lahirnya itu bukan untuk untuk yang gaya-gayaan aja itu bukan. Tapi buat
selain jaga diri, bisa untuk prestasi, bisa juga untuk menolong orang. Sebenarnya banyak lebih manfaatnya. Mungkin juga bisa dari pergaulannya temennya itu sendiri gitu. Oke, Mas Akbar, ini kan kemarin saya dengar-dengar ini habis membawa teman-teman kita ini ke suatu kompetisi ya Mas ya, kompetisi silat. Dan alhamdulillah teman-teman hampir semua ya atau semua Mas? Alhamdulillah semuanya. Wah, alhamdulillah semua anak didiknya Mas Akbar ini mendapatkan medali ya Mas Akbar ya. Nah, mungkin Mas Akbar bisa memberikan tanggapan untuk teman-teman yang sudah berprestasi itu Mas Akbar. Gimana tanggapannya sih? Ya. Alhamdulillah sekali kemarin kita ngirim 9 anak, mendapat 9 anak yang terdiri dari 1 medali emas, 1 medali perak, dan 7 medali perunggu. Syukur alhamdulillah teman-teman juga diberikan keselamatan. Yang pertama, juara itu nggak instan. Oke, ya benar. Ada tahapan-tahapannya, benar. Tahapan-tahapan itu mulai terdiri dari tahap persiapan umum, kalau di olahraga itu didata, diproses, sampai hingga tahap persiapan khusus. Oke. Nanti juga ada bagian-bagiannya. Jadi anak-anak yang kemarin mengikuti kejuaraan itu gak langsung instan, dia itu latihan cuma beberapa kali. Itu langsung juara nggak ya, mungkin? Nggak mungkin. Ya. Jadi dari 2 bulan sebelumnya, bahkan hampir 3 bulan lah kemarin kita latihan persiapan untuk kejuaraan ini. Oke. Dan sebenarnya yang ngelatih bukan saya aja kemarin tuh, karena juga ada kategori seni. Mbak Lulu itu juga ngelatih di kategori seninya. Jadi kebetulan kemarin Mbak Lulu belum bisa ikut aja karena ada urusan yang penting gitu. Mungkin bisa ceritakan sedikit Mas Akbar tentang bagaimana kemarin itu di kompetisinya itu seperti apa Mas Akbar? Kan ini kita teman-teman kan nggak tahu ya, kan lokasinya jauh ya Mas Akbar. Di mana kemarin? Kemarin di Madiun. Oh, di Madiun. Jawa Timur. Jadi mungkin bisa diceritakan biar kita tuh teman-teman bisa bayangin tuh kayak apa sih kompetisinya itu seperti apa. Mungkin bisa diceritakan. Kalau kejuaraan silat biasanya identik dengan petarung dari berbagai macam daerah. Nah, kemarin kebetulan dari beberapa daerah, khususnya banyak yang dari Jawa Timur ya, karena tuan rumah ibaratnya. Kita tuh kemarin sempat sempat mengadaptasi suhu atlet juga, suhu atlet juga, karena atlet itu butuh adaptasi iklimnya juga. Iklim di situ, gimana nih, panas atau gimana. Nah, dengan cara itu kita mulai latihan pas sebelum bertandingnya itu, bisa pagi harinya gitu. Jadi badan suhu tubuh badan atlet kita itu tidak mudah kaget gitu akhirnya. Jadi dia mulai adaptasi, mulai merasakan suasana tuh di sini gini, suhu gini di sini. Berarti suhu tubuh itu berpengaruh Mas? Sangat berpengaruh. Berpengaruh. Karena kalau keadaan kita ibaratnya dari kita tempat panas ke tempat dingin tanpa ada adaptasi, bisa menyebabkan demam dan lain-lain gitu. Sedangkan kalau dari panas ke dingin hampir sama lah, ibaratnya bisa jadi kaget juga, dehidrasi, mungkin jadi gampang keringat gitu. Jadi harus butuh adaptasi tubuh juga gitu. Berarti itu semacam juga strategi ya Mas ya? Strategi. Nah, mungkin sekarang bisa dijelasin cara lengkapnya nih Mas Akbar tentang strategi awal, pertengahan hingga akhir dalam Mas Akbar melatih anak-anak ini untuk perlombaan. Itu strateginya seperti apa? Kan setiap pelatih kan jelas memiliki strategi ya Mas Akbar ya. Dan dimana strategi itu juga biasanya beda-beda setiap pelatih. Nah, kalau Mas Akbar sendiri itu strateginya seperti apa sih Mas Akbar? Strategi yang pertama saya terapkan itu pertama harus disiplin. Disiplin. Ya, itu wajib, benar. Disiplin itu sangat penting ya untuk seorang atlet. Yaitu dengan adanya dia disiplin, untuk ke depan lainnya itu akan lebih mudah. Mulai dari disiplin latihan, disiplin istirahat tepat waktu, disiplin waktu makan tepat. Karena dengan atlet itu atlet akan lebih performanya lebih baik gitu. Disiplin di lain sisi juga orang tua juga sangat berperan penting di sini. Karena tanpa adanya orang tua, anaknya punya bakat, ketahan nggak bisa, sangat disayangkan. Benar, setuju. Karena anak-anak ibaratnya remaja sekarang itu butuh dukungan emosional lah ibaratnya. Dari orang tua khususnya. Di lain sisi juga selain disiplin, mental itu sangat berpengaruh untuk olahraga pencaksilat lah ya. Karena setelah mental, baru fisik. Dan teknik itu terakhir lah. Ibaratnya gini, kamu punya beribu-ribu teknik, tapi kamu nggak punya mental, teknik itu bakal hilang. Nggak kepake malah. Benar. Sedangkan kalau kamu punya mental,
tapi cuma beberapa teknik, Iya. itu akan lebih efisien dibanding kamu punya beribu teknik tapi nggak punya mental. Oke, gitu. oke. Jadi untuk teman-teman yang semuanya di sana ingin mengikuti silat, Iya. bangun mental kalian dulu gitu. Oh, iya. Sebelum yang lainnya, karena apa? Nanti pun ditanding, ya entah itu grogi, Iya. demam panggung, itu sangat berpengaruh nanti dengan performa kalian. Oh iya. Dan bukan teman-teman saja mungkin yang grogi. Awal mula saya juga ikut kejuaraan Iya. emang grogi lah. Dulu awal. grogi juga ya Mas. Sama ya. kan. Manusiawi ya Mas. Manusiawi benar ya. Cuman manusiawi. beriring jalannya jam terbang yang Iya, mengikuti jam terbang, kejuaraan ya. di sini ya alhamdulillah ya adaptasinya aman lah. Jadi nggak terlalu deg-degan banget Ya, gitu. benar. Tapi intinya berani dulu kalau ini. Berani ya, oke. Mental, kedua fisik. Fisik itu sangat mempengaruhi kedua. Karena apa? Kamu punya teknik tapi fisikmu nggak bagus, Iya. ibaratnya gampang ngos-ngosan, habis kita di gelanggang gitu. Oke. Jadi strategi saya itu pertama, anak-anak itu ya disiplin, setelah disiplin ya kita bangun mentalnya dulu dengan apa? Dengan mungkin ya latihan-latihan tanding bersama teman-temannya dulu sebelum Iya. terus mungkin bisa try out sama orang dari sekolah luar, bisa jadi try in, kita mengundang tamu untuk latihan tanding gitu. Dan di lain sisi juga anak-anak itu ibaratnya kalau masih ini stabilitas namanya pasang surut semangat ya. Iya. Nah itu juga harus kita beri motivasi. Iya, benar. Kamu ikut silat tuh buat apa? Kenapa? Targetmu apa? Saya selalu ingatkan mereka. Targetmu mau apa? Jangan cuma setengah-setengah gitu. Karena juara itu juga cuma 1, 2 dan 3 itu cuma peringkat. Iya, oke. Nah, terus selain disiplin gitu, kemarin pas saya tanding itu, Waktu tanding. atlet itu benar-benar saya kondisikan usahakan jangan banyak menguras tenaga yang tidak bermanfaat. Jadi contohnya misalnya dia jajan ke sana, bawa kemana namanya anak ini ya. Anak-anak, iya. Jadi saya usahakan kamu tetap stabil istirahat di sini. Oke. Karena main itu walaupun cuma ibaratnya 2 menit kali 3 ronde, Iya. itu tuh sangat Menguras menguras energi. tenaga, Oh, menguras iya, energi benar. Kalau dia udah sebelumnya udah capek, pas tandingnya itu akan tidak maksimal jadinya tuh. Oke. Jadi setelah itu saya melihat anak-anak mengontrol juga waktu istirahatnya pas kemarin itu juga waktu makannya tetap saya mengontrol mereka tuh usahakan tidak menguras energi sebanyak mungkin gitu, meminimalisir. Setelah meminimalisir itu pas main juga saya persiapkan atlet itu jauh, misalnya 10 partai sebelumnya lah. Sudah saya siapkan, suruh pemanasan, siap-siap alat yang mau di ini gitu. Oke. Jadi sewaktu-waktu dia tanding udah mendekat itu rasa deg-degannya itu mulai hilang karena udah adaptasi. Ibaratnya kalau kita udah siap, udah enjoy lah gitu, udah ngerasakan suasana penonton, suasana gelanggang gitu. Itu sangat berpengaruh untuk atlet. Makanya nggak bisa kalau kita kucuk-kucuk telat mempersiapkan atletnya gitu, tiba-tiba langsung masuk. Nah itu akan membuat atlet ngedown. Karena apa? Mentalnya itu belum terbangun, belum siap lah gitu. Kalau kita mulai dari persiapan agak panjang, itu akan lebih efisien, lebih fleksibel juga. Dengan adanya persiapan mental itu, dia akan performanya lebih bagus gitu. Betul. Dan yang kedua, setelah persiapan itu, pasti gelanggang pun juga. Kan kalau di kemarin, kebetulan rondenya cuma 2. Oke. Ronde pertama, saya melihat strategi lawan dulu. Oh, berarti Ya, menganalisis jadi dulu nih. atlet itu nggak bisa ronde pertama itu langsung kita suruh kamu harus main gini. Biarin dia main gimana dulu. Kalau emang dia mulai bingung dan melihat kita, baru kita kasih arahan di ronde pertama itu. Dan kemarin saya ngeliat juga poinnya, oh kamu kurang poinnya nih, tipis. Kamu harus kayak gini. Kamu harus ngatur strategi, terus napasmu, jangan terlalu emosional. Ya, itu juga sangat penting. Karena dengan gitu dia meyakini kalau kamu bisa, meyakini atlet itu, kamu bisa melakukan ini, kamu kalah tipis ibaratnya. Dan ada kata-kata gitu, dia tersemangat lah jadinya juga. Oh iya benar. Jadi pas kemarin tuh ada anak kalau menurut saya tuh ibaratnya aturan kalah lah di ronde pertama itu poinnya lumayan beda. Tapi pas saya kasih tahu, kamu bisa, kaki dia lemah di bagian kanan, kamu tutup blok dulu dengan kiri misalnya, baru kamu serang, dan terbukti itu efisien. Anak-anak tuh juga ronde pertama memang nggak bisa langsung kita atur, biar dia bermain dengan caranya, terus kita
atur baru di ronde keduanya. Jadi nggak bisa dipaksain dulu ya di Benar. awal-awal. Oh iya. Karena strategi apa? Karena lawan itu juga kan kita apalagi belum tahu ya lawan kita siapa Benar, gitu. benar. Pernah pengalaman atau enggak gitu. Akan lebih mudah kalau ketahui kita, wah lawannya ini pernah main sini, dia strategi nendangnya ini gitu. Oke. Akan lebih mudah gitu. Gitu. Oke, kalau misalkan dari sekolahnya nih, mungkin teman-teman juga ingin mengetahui apakah sekolah itu mendukung 100% nggak sih Mas Akbar untuk Pancasilat ini itu? Bisa dijelaskan mungkin Mas Akbar biar teman-teman ini bisa apa ya, anggapannya berpendapat, wah ternyata sekolahku ini sangat membantu dalam Pancasilat ini, jadi ya udah deh aku masuk Pancasilat biar juga didukung secara sempurna seperti itu Mas Akbar. Bisa dijelaskan coba? Syukur alhamdulillah MAN 4 Sleman ini menurut saya Iya. termasuk sekolahan yang paling apa ya, loyal kepada siswa-siswanya. Oke. Karena ya mungkin dulu saya di sana belum dapatkan apa ya, sikap sekolah menanggapi atlet-atlet itu nggak sampai seloyal inilah. Oh iya, ngerti. Kejuaraan saya berangkat sendiri, biaya sendiri, Jadi tidak difasilitasi ya, Mas, nah ya, itu benar-benar. sangat disayangkan. Padahal kita membawa nama baik sekolah gitu. Benar. Akan tetapi ketika giliran juara di sekolah yang saya dulu tuh, baru mereka kayak mendekat gitu. Sangat disayangkan. Dan saya sangat bersyukur di MAN 4 Sleman ini, Iya. sekolah sangat royal ya, sangat loyal juga kepada siswanya untuk lebih maju baik di bidang prestasi Akademik maupun maupun akademik. akademik. Iya. Jadi saya sangat bersyukur bisa Mengajar di sini. mengajar di sini sebagai guru eskul di sini. Saya sangat bersyukur bersama juga Mbak Lulu dengan adanya support sekolah. Iya. Itu sangat berperan penting kepada anak-anaknya. Oke. Karena kalau jadi masalah kadang ekonomi juga jadi permasalahan. Dia mau ikut kejuaraan, cuma Iya, dia nggak punya benar-benar. biaya, Iya. kan sayang sekali gitu. Iya, benar. Kehalang biaya itu, padahal dia punya Talent. potensi, punya talent yang Iya. besar. Akan sangat disayangkan kalau tidak disupport oleh sekolah. Padahal nantinya juga akan membawa nama baik sekolah gitu. Oke. Mungkin itu Mas. Mungkin Mas Akbar bisa memberikan sebuah apa ya, ajakan untuk anak-anak MAN 4 mungkin untuk biar masuk silat di MAN 4 mungkin Mas Akbar. Oke. Coba. Pesan saya Iya. untuk teman-teman yang mau mengikuti pencaksilat itu bukan untuk ajang gaya-gayaan saja, yang pertama itu. Oke. Yang kedua, pencaksilat selain untuk olahraga bela diri, juga kita bisa mendapat relasi. Baik itu di sini sendiri, di MAN 4 Sleman yang sendiri, atau di lingkup Sleman, bahkan hampir seluruh nasional tuh ya udah mau tahu silat gitu. Jadi sangat disayangkan jika kamu memiliki potensi, kemampuan yang sebelumnya mungkin pernah ikut silat ya di SMP-nya, cuman tidak dilanjutkan atau pengen penasaran dulu misalnya, nggak apa-apa. Nanti pun kalau seandainya kamu belum bisa jadi atlet yang hebat, kamu bisa jadi pelatih yang hebat. Pertama gitu. Dan yang kedua, silat itu juga apa ya? Bisa jadi mungkin acuan kamu untuk kuliah. Jadi kuliah itu lewat jalur pres, insya Allah bisa. Selagi kamu menekuni itu. Jadi kamu latihan, kamu juga belajar, fokus lah. Banyak juga teman-teman saya, ya selain saya juga, mereka tuh masuk perguruan tinggi negeri melewati jalur prestasi silat. Jadi nanti pun juga kalian bisa meraih mimpi-mimpi kalian dengan silat, insya Allah. Gitu. Amin. Dan silat itu juga kamu tuh nggak harus banget bisa silat itu, sebenarnya enggak. Semua itu emang tahapannya ada. Jadi jangan pernah minder kalau aku nggak bisa ini, nggak bisa ini. Ya mungkin kamu bisanya di yang lain, bisa di manajemen silatnya lah, atau kamu mengatur apa. Pasti insya Allah ada manfaatnya mengikuti pencaksilat itu. Oke. Itu. Terima kasih Mas untuk tanggapannya. Terus mungkin sekarang kita mau nanya harapannya nih Mas Akbar untuk pencaksilat yang ada di MAN 4 Sleman itu bagaimana menurut Mas Akbar? Oke. Harapan saya untuk teman-teman
yang ada di Manfaat Sleman, khususnya ekstrakurikuler pencaksilat. Ya. Semoga kedepannya bisa melahirkan atlet-atlet yang lebih hebat dari sebelumnya juga. Amin ya. Setuju. Juga dapat berkembang ya, karena kita butuh atlet banyak gitu ibaratnya. Oke, Kalau untuk berarti sekarang mengangkat ini nama baik. masih dianggap dikit ya Mas jumlah. Ya kita kan masih bertahap lah, masih dalam masa perjuangan, jadi masih merintis lah ibaratnya. Saya juga habis dari pandemi ya Mas ya. Bener, Jadi siswa-siswanya juga mungkin masih agak jiwa-jiwa magernya masih ada. Jadi belum semua itu pasti mau bergerak dulu. Benar-benar. Mungkin itu jadi prestasinya bisa lebih meningkat. Terus harapan saya sekolah dengan orang tua dan murid bisa berkolaborasi lah untuk menyupport anak-anaknya lebih maju ke hadap prestasi gitu. Oke. Jadi semoga kedepannya lebih baik, lebih konsisten lah prestasinya itu. Jadi jangan kita malah jadi turun, redup ataupun malah menghilang gitu. Sangat disayangkan. Mungkin itu aja Mas dari saya. Oh iya. Jadi mungkin itu aja Mas Akbar, salah satu pertanyaan terakhir saya yang bisa saya sampaikan kepada Mas Akbar. Terima kasih. Dan teman-teman makasih untuk yang sudah menonton, dan jangan lupa nanti di follow IG-nya kita, terus juga IG-nya saya mungkin ya, tapi yang terutama IG sekolah dulu ya, Manfaat Sleman. Terus juga mungkin dari Mas Akbar bisa mempromosikan biar bisa mungkin berkomunikasi ya. Mungkin ada yang masih mau nanya-nanya lagi gimana sih silat itu atau bagaimana. Silakan Mas Akbar mungkin. Mungkin bisa follow IG saya juga. Oke. Di Bang_Bare, karena nama kecil saya panggilannya Bare. Oh, panggilannya Bare ya. Jadi dari kecil makanya saya tulis Bare biar unik lah nama saya kecil dulu teringat gitu. Mungkin bisa komunikasi, mau nanya apapun boleh ya, nggak hanya seputar silat, mungkin seputar olahraga, seputar sekolah, mungkin target mimpi-mimpi kalian bisa ditanyakan atau di-sharing lah. Karena nanti ya namanya pengalaman, mungkin saya juga pernah ya mencoba kedinasan dan lain-lain tuh nanti paham. Mungkin ada tips dan triknya yang bisa saya bagikan yang pernah saya dapatkan gitu. Ya, oke. Jadi teman-teman jangan pernah malu ya teman-teman untuk mungkin nanya-nanya ke Mas Akbar tentang apapun itu ya Mas Akbar ya. Insya Allah jika Mas Akbar bisa menjawab maka dijawab ya. Dan mungkin IG saya mungkin teman-teman ya yang mau nge-follow, IG saya hanya Kopassus, _Kopassus. Mungkin teman-teman bisa chat saya dulu, mungkin agak malu ke Mas Akbar, mungkin chat saya dulu nanti saya sampaikan ke Mas Akbar juga bisa. Jadi mungkin itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Buah nanas, buah kedondong. Thanks for watching. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.